Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab hari Rabu malam tanggal 1 April 2020 ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Bapak Ibu, saudara, ada satu cerita. Ada dua keluarga yang bertetangga, tetapi mereka tidak rukun, tidak akur. Katakanlah keluarga A dan keluarga B. Suatu ketika, keluarga B akan mengawinkan anaknya. Lalu dia menyebarkan undangan, termasuk dia undang juga keluarga A karena tetangga. Keluarga A waktu memperoleh undangan itu, terus berkata, "Ih, ngapain ngundang-undang segala? Pasti ada maunya itu. Sorry ya, saya pasti tidak akan hadir." Saudara, mereka tetap tidak bisa rukun dan akur karena bermusuhan. Sikap ini sangat berbeda dengan sikap Yesus. Meskipun orang Farisi sering memusuhi Yesus, tetapi ketika mereka mengundang Yesus untuk makan, Yesus tetap datang memenuhi undangan itu. Itu yang nampak dalam konteks bacaan kita tadi. Kalau kita lihat di pasal 1, Lukas 14, itu jelas Yesus ada di rumah seorang Farisi karena diundang makan. Nah, sementara di sana, Yesus melihat dan memperhatikan tamu-tamu yang datang. Mereka ini berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Biasanya itu di bagian depan atau dekat tuan rumah. Para tamu yang tentu saja umumnya orang-orang Farisi juga, seperti berlomba-lomba duduk di tempat-tempat terhormat. Hal ini makin mempertegas bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin dihormati atau orang-orang yang gila hormat. Sebelumnya, Yesus sudah pernah menegur orang-orang Farisi itu secara umum. Yesus katakan di Lukas 11 ayat 43 demikian, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar." Itu Yesus sudah pernah tegur secara umum. Sekarang, apa yang Yesus katakan itu sungguh-sungguh terbukti, yaitu mereka berebutan untuk duduk di tempat-tempat kehormatan. Dan ketika mereka berhasil duduk di tempat terhormat, mereka merasa bangga dan memamerkan diri bahwa merekalah atau sayalah orang terhormat. Tapi dalam banyak peristiwa, mereka yang duduk di tempat kehormatan malah menjadi malu karena mereka harus pindah duduknya, sebab tempat kehormatan itu sudah disiapkan oleh tuan rumah untuk orang lain atau tamu yang lain. Oleh karena itu dalam bacaan kita, Yesus menegur sekaligus berpesan kepada mereka. Yesus katakan, "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain." Ayat 8 dan ayat 10. Di sini Yesus mau ingatkan agar mereka menjadi orang yang selalu merendahkan diri dan tidak meninggikan diri. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Begitu kata Yesus di ayat 11. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan kita ini setidaknya terdapat dua pesan Yesus bagi kita. Pesan yang pertama, jangan gila hormat. Ya, jangan gila hormat. Yesus tidak suka dengan orang yang gila hormat.
Orang yang gila hormat sering meremehkan orang lain, bahkan meremehkan Tuhan. Ada 3 ciri orang yang gila hormat itu. Ciri yang pertama, ambisius. Ambisius. Orang yang punya ambisi itu masih baik, masih wajar. Orang yang punya ambisi itu punya tekad dan semangat untuk mencapai sesuatu. Misalnya, Amir tetap berambisi menyelesaikan studinya, walaupun banyak kendala, banyak rintangan yang ia hadapi. Ya, itu ambisi. Tapi kalau ambisius, lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisius artinya berkeinginan keras untuk mencapai sesuatu. Nah, orang yang gila hormat adalah seorang ambisius sejati. Dia berkeinginan keras untuk menjadi orang yang dihormati, bagaimanapun caranya. Halal atau haram, dia tidak peduli. Pokoknya jadi orang yang dihormati. Lalu ciri kedua dari gila hormat adalah tinggi hati. Orang tinggi hati atau sombong merasa dirinya lebih dari yang lain. Lebih hebat, lebih pandai, lebih kaya, lebih jagoan dan sebagainya. Maka orang gila hormat pasti juga adalah orang yang sombong. Orang yang sombong menganggap segala keberhasilannya adalah karena usaha dan kemampuannya sendiri. Bukan karena bantuan dari siapapun, termasuk dari Tuhan. Oleh karena itu orang yang gila hormat akan berusaha menduduki tempat-tempat terhormat supaya dia bisa terus menyombongkan diri. Dan orang gila hormat sudah pastinya selalu minta dipuji dan dipuja. Lalu ciri yang ketiga, orang yang gila hormat, yaitu tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Orang yang gila hormat akan berusaha mati-matian untuk bisa menduduki tempat-tempat terhormat. Dia tidak mau kalah dan mengalah. Juga dalam hal berdiskusi dan lain-lain. Kalau perlu dia sikut, dia jegal orang lain yang mau menyaingi dia. Orang lain jatuh atau tersakiti karena ulahnya, dia tidak mau tahu. Yang penting dia yang menang, dia yang berhasil menduduki tempat terhormat, dan orang-orang hormat kepadanya. Ada contoh tentang orang yang gila hormat. Waktu saya vikaris di Surabaya, ada seorang sekretaris PHM di suatu jemaat GPIB yang kalau dia pergi ke kantor gereja, dia tidak akan turun dari mobil sebelum pintu mobil dibukakan oleh kostor gereja. Kalau kostor gereja tidak nampak waktu dia datang, dia akan membunyikan klakson mobilnya terus-menerus. Din, 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 terus. Sampai terdengar oleh kostor gereja, entah dia di sudut mana. Lalu kostor gereja lari-lari datang, membukakan pintu mobilnya, membawakan tas kerjanya. Baru dia matikan mesin mobil, turun, dan menutup pintu mobil. Dia merasa orang hebat. Ini orang yang contoh konkret gila hormat. Sekali lagi, Yesus sangat tidak suka dengan orang-orang yang gila hormat, yang mempunyai ciri-ciri ambisius, tinggi hati, dan tidak mau kalah. Pesan kedua dari Yesus dalam bacaan kita, yaitu harus merendahkan diri. Sinonim merendahkan diri adalah rendah hati. Tentu saja Yesus sangat senang dengan orang yang rendah hati karena seperti dirinya, seperti Yesus yang rendah hati. Dalam Matius 11 ayat 29, Yesus katakan, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Ya. Di sini juga ada 3 ciri orang yang merendahkan diri atau rendah hati itu. Ciri yang pertama, tahu diri. Ya, tahu diri. Orang yang rendah hati pastilah juga orang yang tahu diri.
Dia selalu menyadari ada yang lebih tinggi dari dirinya. Dan yang paling tinggi adalah Tuhan. Orang yang rendah hati selalu punya prinsip, di atas langit masih ada langit. Maka orang yang rendah hati tidak mengejar kehormatan. Sehingga orang yang rendah hati tidak akan berebutan untuk duduk di tempat-tempat terhormat. Orang yang rendah hati pasti mencari tempat duduk di belakang, di tempat yang rendah, walaupun mungkin dia seorang yang penting. Ciri yang kedua dari merendahkan diri, yaitu mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Orang yang rendah hati tidak suka menonjolkan diri. Orang yang rendah hati selalu mengutamakan dan memprioritaskan orang lain. Hal ini seperti juga ucapan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 3b. Saudara, orang yang rendah hati tidak suka dipuji atas segala perbuatan maupun keberhasilannya. Kalau dia sukses, selalu dia katakan kesuksesannya itu karena pertolongan Tuhan dan dukungan banyak pihak. Maka dia akan mengajak orang-orang untuk memuji Tuhan dan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang sudah mendukungnya. Lalu ciri yang ketiga dari hal merendahkan diri, yaitu suka mengalah. Suka mengalah. Berkaitan dengan ciri yang kedua, orang yang rendah hati selalu mengutamakan orang lain, dan itu sekaligus artinya dia suka mengalah. Orang yang suka mengalah sama dengan suka berkorban untuk kebaikan sesama. Padahal berkorban itu tidak enak. Berkorban itu menderita. Tidak ada orang yang mau menderita. Tapi orang yang rendah hati selalu siap berkorban untuk sesama, apalagi untuk Tuhan. Oleh karena itu Yesus sangat berkenan dengan orang yang rendah hati atau yang merendahkan diri, yang mempunyai ciri-ciri tahu diri, selalu mengutamakan orang lain, dan suka mengalah. Hal ini sama seperti Yesus sendiri. Ada satu cerita, saudara-saudara. Ini terjadi pada zaman Perang Kemerdekaan Amerika. Diceritakan ada serombongan prajurit sedang berjalan di sebuah hutan. Lalu satu gerobak berisi persenjataan yang ditarik beberapa ekor kuda terperosok ke dalam lumpur. Seorang kopral segera berteriak, memerintahkan para prajurit mendorong gerobak itu keluar dari kubangan lumpur. Tapi karena berat, gerobak itu belum berhasil dikeluarkan dari dalam lumpur. Sang kopral tidak mau turun membantu. Dia cuma berteriak dan terus berteriak, "Ayo, mana tenagamu? Masa mendorong gerobak saja tidak kuat?" Tiba-tiba datang seorang penunggang kuda yang langsung turun ke dalam lumpur membantu para prajurit mendorong gerobak itu sampai keluar dari dalam lumpur. Belum hilang terkejutnya si kopral atau sang kopral, sesudah itu si orang asing datang kepada kopral dan berkata, "Kopral, lain kali kalau perlu bantuan, panggil saya ya." Di situ baru kopral tahu siapa orang asing itu. Dan dia sangat terkejut, mungkin juga sedikit ketakutan. Karena ternyata orang asing itu adalah Jenderal George Washington, yang kemudian menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Dengan gugup, sang kopral cuma bisa berkata kepada sang jenderal, "Siap, jenderal." Saudara-saudara, ini contoh nyata tentang sikap merendahkan diri yang ditunjukkan oleh seorang Jenderal George Washington. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melaksanakan pesan Yesus ini. Jangan jadi orang yang gila hormat dan mau selalu merendahkan diri atau rendah hati. Tuhan Yesus pasti menyertai memberkati saudara-saudara. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih,
Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Engkau memberi kesempatan kami mendengarkan lagi suara-Mu lewat pemberitaan firman. Dan Engkau memberi pesan kepada kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu merendahkan diri dan tidak gila hormat, sehingga kami boleh layak dan berkenan di hadirat-Mu. Bahkan Kau boleh pakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GPIB Immanuel Batam. Engkau selalu menyertai, memberikan berkat, bahkan juga perlindungan dari segala mara bahaya, termasuk dari ancaman virus corona yang saat ini sedang melanda dunia, Indonesia, bahkan juga di Batam ini. Engkau beri kesehatan yang terbaik kepada seluruh jemaat-Mu, khususnya di GPIB Immanuel Batam. Dan biarlah jemaat-Mu boleh selalu terpelihara dalam kasih Tuhan, dan boleh menjadi terang dan garam dunia hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah dengan campur tangan-Mu, masalah virus corona yang dapat segera teratasi, dan kehidupan kembali berjalan dengan normal, dengan penuh sukacita. Tetap nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, sumber pertolongan, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin.